Tahukah Anda, manusia membutuhkan 46 jenis nutrisi setiap hari yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. 46 jenis ini butuh dikonsumsi secara seimbang. Mereka saling bergantung dan tidak dapat berfungsi tanpa adanya satu sama lain. Nutrisi seimbang adalah semua nutrisi bergantung satu sama lain untuk mendapatkan manfaat. Nah, jadi kekurangan satu jenis nutrisi dapat membatasi penyerapan nutrisi yang lain dan dengan demikian mengakibatkan pemborosan. Jadi seperti dua tong ini, jika ada salah satu yang tidak ada, itu ibarat seperti bocor. Kehidupan yang sibuk, kita cenderung memilih makanan lezat, cepat, dan juga simple. Jadi, makanan yang kita makan itu adalah makanan kebanyakan yang mengandung 6 tinggi, yaitu tinggi lemak, tinggi karbohidrat, tinggi kolesterol, tinggi gula, tinggi kalori, dan juga tinggi garam. Sedangkan yang kita konsumsi yang harusnya tinggi malah menjadi rendah vitamin, rendah mineral, dan rendah protein nabati. Hal ini menyebabkan nutrisi yang tidak seimbang. Model tidak seimbangan gizi lama-kelamaan menyebabkan tubuh bersifat asam. WHO telah mengungkapkan bahwa lebih dari 90% kematian akibat penyakit kronis disebabkan oleh kondisi tubuh yang asam. Tubuh bersifat asam mengakibatkan penurunan kekebalan tubuh, proses pemulihan tubuh menjadi lambat karena penyakit umum seperti pilek, diare, sakit kepala, MAH, dan penyakit kulit. Nah, keadaan tubuh yang bersifat asam adalah tempat berkembangnya kanker. Oke, apabila tubuh bersifat asam, kita perlu menyediakan makanan yang bersifat alkali. Menurut para ahli, untuk tetap sehat, kita perlu konsumsi makanan yang seimbang. 20% makanan bersifat asam dan 80% makanan bersifat alkali. Seperti pada tabel ini, 80% yang harus kita konsumsi adalah berupa sayur-sayuran, buahan yang berwarna. Nah, sedangkan 20% sifat asam ini adalah makanan yang kita makan sehari-hari seperti daging, roti, nasi, karbohidrat yang lain. Bagaimana kita bisa mencapai gizi seimbang setiap harinya? Kita ada 3 pilihan. Yang pertama adalah kita konsumsi lebih dari 10 jenis sayuran dan buah-buahan setiap hari dengan kelompok warna yang berbeda, tidak mengandung pestisida, dan dimasak di bawah suhu 28 derajat Celcius. Apakah kita bisa memenuhi kriteria ini? Atau jika tidak bisa, kita memilih pilihan yang kedua, yaitu mengkonsumsi 46 jenis suplemen sintetik, yaitu suplemen buatan pabrik yang harus dikonsumsi sekurang-kurangnya 46 jenis dan asupan nutrisi harus seimbang. Yang ketiga, kita ada pilihan yaitu mengkonsumsi 5 jenis sayuran dan buah-buahan serta menambah spirulina yang organik. Jadi sebenarnya apakah spirulina itu? Spirulina adalah sumber kehidupan prasejarah zaman purba dan ia telah ada sejak 350 juta tahun yang lalu. Spirulina mengandung hampir 1000 kali nutrisi dibandingkan rumput laut atau sayuran yang biasa. Jika dikonsumsi setiap hari, ia dapat mencapai keseimbangan nutrisi, mengubah keadaan tubuh yang bersifat asam. Spirulina juga adalah makanan yang beralkali tinggi, bahkan dikenal sebagai inti konsentrasi dari sayuran hijau yang banyak mengandung mineral, kali, dan nutrisi. Ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian adalah sebagai makanan terbaik masa depan. Dan oleh WHO dia ditetapkan sebagai spirulina ada suplemen kesehatan terbaik untuk manusia abad ke-21. Dan oleh FDA dia ditetapkan sebagai suplemen nutrisi unggul. 60 jenis nutrisi seimbang, 46 nutrisi esensial, yaitu dia ada 18 protein, 18 jenis vitamin, 20 jenis mineral, dan 4 jenis pigmen. Dia juga mengandung enzim, asam lemak, karbohidrat, dan juga serat.